Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat aspirasi dengan saya Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas tema seputar kesetaraan gender yang ada di Kabupaten Tangerang. Untuk membahas lebih lanjut kesetaraan gender ini telah hadir bersama kita seorang wanita hebat yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari kalangan perempuan, yang juga wanita pertama yang menjabat sebagai ketua partai politik di Kabupaten Tangerang. Beliau adalah Ibu Sri Panggung Lestari. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Baiklah sahabat aspirasi, kita ketahui kesetaraan gender itu kerap didengungkan oleh seluruh masyarakat dimanapun ada, termasuk di Kabupaten Tangerang. Dalam perspektif ini kita akan membahas soal kesetaraan gender di era globalisasi tahun ini yang sedang berlangsung saat ini. Dari pandangan Ibu Sri, apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu? Karena mungkin banyak sahabat aspirasi yang belum jelas atau belum memahami apa sih itu kesetaraan gender. Silakan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, bagi saya, menurut saya ya Pak, kesetaraan gender itu adalah kita perempuan, karena saya juga perempuan, itu sama-sama mendapatkan hak dan kewajibannya itu sama dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki bisa jadi anggota dewan, perempuan juga harus bisa jadi anggota dewan. Kalau laki-laki bisa jadi ketua partai, perempuan pun juga harus bisa jadi ketua partai. Itu yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Hal-hal lainnya mungkin yang kecil juga ada, yang besar juga ada. Mungkin itu sebagai salah satu contohnya aja ya. Jadi kita bahasanya bisa duduk sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi itu yang saya maksud dengan kesetaraan gender. Kalau dari pandangan Ibu Sri sebagai anggota DPRD dari kalangan wanita ini, kesetaraan gender di Kabupaten Tangerang itu sudah sejauh mana berjalan? Kalau implikasinya ke masyarakat, saya pikir ini masih belum berjalan. Dalam artian masih sangat kecil sekali. Karena beberapa contoh ya, ini yang di Dewan aja kita ngomong keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan itu kan mestinya 30%. 30%, ya. Pada saat kita mencalonkan diri, ketentuan KPU harus terpenuhi 30%. Namun begitu penetapan sampai dengan sekarang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun bahkan itu belum sampai. Di Tangerang sendiri kemarin dari 50 hanya ada 7 perempuan yang duduk. Dan sekarang di periode 2024-2029 ini hanya 11. Artinya 11 perempuan. Tapi ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Kalau waktu itu 14%, sekarang menjadi kurang lebih 2% dari total anggota dewan 55 yang sekarang. Nah, itu sebagai contoh juga ya. Sebagai contoh karena saya juga saat ini duduk sebagai anggota DPRD. Aplikasinya di masyarakat pun kadang perempuan ini masih ada semacam gap. Dalam artian masih ada diskriminasi. Walaupun tidak seperti dulu. Menurut saya ya, tidak seperti yang lalu bagaimana waktu era zaman Kartini ya. Memang kan perempuan benar-benar nggak boleh sekolah lah, dikukung lah, apalah inilah. Ibarat kata keluar rumah aja nggak boleh, jodoh aja dijodohin seperti itu. Kalau sekarang sih sebenarnya hal tersebut di kampung itu masih ada juga. Maksudnya masih seperti itu. Karena saya sendiri, saya sebagai anggota dewan sering turun ke lapangan dan saya tinggal di Panongan. Di Panongan itu juga masyarakatnya masih tradisional sekali. Hal-hal yang seperti ini masih mereka berpikiran ya
laki-laki harus nomor satu, menomorsatukan, walaupun memang secara ajaran agama betul kalau laki-laki Iya, kan benar, iya, benar. memang harus mendapatkan hak lebih banyak, Iya. harus mendapatkan hak lebih banyak. Heeh, Di dalam Islam juga heeh. kalau pembagian warisan kan ada sepikul segendongan di mana laki-laki lebih besar daripada perempuan. Namun saat ini bahkan di perusahaan pun kadang juga begitu. Mohon maaf nih ya, di perusahaan itu ada yang dia laki-laki punya tanggung jawab besar sehingga dia juga harus mempunyai gaji porsi lebih tinggi walaupun jabatannya itu sama gitu. Tadi Nah, ibu, ini tadi ibu bilang contoh-contoh ya, tadi ibu bilang mengaplikasikan. bahwa masih minim ya Mm-mm. pelaksana atau Masih kaum ada. perempuan, ya kaum Ya. kaum perempuan itu untuk berperan di berbagai sektor kehidupan. Nah, ini faktornya apa sih, Bu? Sampai mereka enggan untuk berperan lebih dari sekedar sebagai ibu rumah tangga itu, Bu. Apakah contohnya di bidang politik lah, Bu. Misalnya pemilu kemarin dipilih ternyata minim perempuan yang ikut mendaftar jadi caleg misalnya. Di PAN sendiri banyak ada. Kami alhamdulillah di PAN itu dari 55 itu kan harusnya kalau 30% itu harusnya itu 20, kalau nggak salah hitung saya itu 24 ya, tapi saya kemarin itu yang perempuan ada 26. Jadi lebih dari 30%, kurang lebih 32% hitungan saya. Itu faktor. Mungkin karena ketua partainya perempuan kali. Nah, itu yang tadi Ibu bilang bahwa masih jadi minim. perempuannya lebih banyak, tapi di partai lain itu sangat susah sekali mencari. Itu dia. Saya mungkin ya balik lagi karena di partai PAN karena ketuanya perempuan, sehingga itu ya. Gimana? Faktor apa lagi, Bu, selain itu yang membuat menurut saya mereka tuh enggan gitu? Pertama adalah mindsetnya, pendidikannya, mindset pikirannya itu berawal dari taraf pendidikan. Ya, perempuan kebanyakan di kita itu, mohon maaf ya, pendidikannya masih banyak yang ada di bawah. Dari pendidikan itu, selain pendidikan juga ada faktor keluarga. Keluarga yang notabene orang tua zaman dulu masih jadul ya bahasanya, itu masih ortodok, masih berpikiran ngapainlah perempuan sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Dari situ mulai tuh si perempuan ini menjadi mindsetnya, ya ngapain gue sekolah tinggi-tinggi, toh ternyata terakhirnya nanti saya menikah, tinggal di rumah, tidak bekerja, begitu kan. Tadi menurut saya ya pendidikan, kemudian faktor keluarga, dan yang ketiga ekonomi. Secara ekonomi sih kalau mau nyalon kan butuh dana, butuh modal. Nah, kalau ekonominya nggak ada, ya gimana mau nyalon, gimana mau menang? Mohon maaf deh, sekarang semuanya kita ya real saja lah ya. Ada. Real aja. Kalau nyalon nggak ada duit, apalagi macam kayak kemarin kan ya. Iya, benar. Mau bikin spanduk aja butuh duit buat nyetak kan gitu. Jadi bukan sekadar integritas aja ya, tapi termasuk isi tasnya. Sekarang istilah itu memang lagi lagi familiar benar itu di setiap pemilu. Apalagi sekarang mau pilkada, pasti partai-partai pun akan melihat itu ya, bahwa selain integritas, isi tas yang akan dilihat. Nah, itu kembali lagi tadi ke cukup menarik bahwa ada faktor itu ya tadi, ekonomi, termasuk ekonomi ya. Dan pendidikan, keluarga. Mungkin ada tabu ya, Bu. Itu mungkin ada faktor tabu yang dibilang tabu itu. Nah, sekarang ada fenomena begini, Bu. Ada fenomena dunia terbalik. Ada seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Sementara si suaminya atau kaum bapaknya ini justru jadi terbalik, jadi bapak rumah tangga gitu, ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu. Nah, apakah ini termasuk kesetaraan gender atau gimana, Bu, menurut Ibu? Kalau ini, saya pikir ini bukan kesetaraan gender ya, ini laki-lakinya aja yang malas. Loh, kan karena kalau sebenarnya kesetaraan gender kan itu begini, Bu, bahwa laki-laki, apa yang dibuat laki-laki dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan juga. Nah, ini kan juga sama. Dia bisa mencari nafkah untuk keluarga perempuan dan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh
laki-laki. Tapi kan kemudian tidak terbalik, Pak. Iya. Tidak terbalik kalau yang tadi dibicarakan oleh Bapak kan jadinya terbalik. Suaminya yang di rumah, istrinya yang bekerja. Ini kan yang salah. Harusnya kan nggak seperti itu, Pak. Iya. tapi kan yang dalam perspektif gender itu kan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki bisa dilakukan oleh kalau itu wanita. betul. Ya kan? Makanya itu di situ ada fenomena dunia terbalik tadi. Dunia. Nah, menurut Ibu itu apakah itu masuk secara gender atau tidak itu? Masuk kesetaraan gender sih iya, benar. Tapi kalau kemudian si laki-lakinya diem di rumah, perempuannya yang bekerja, ini saya pikir bukan kesetaraan gender ya. Ini kalau dibilang tadi Bapak dunia terbalik ya. Contoh nih Pak, pagi tadi saya baca koran, saya membaca yang pergi haji di Banten mayoritas perempuan. Benar. Nah, nanti apakah ini juga terbalik? Pagi ini, koran pagi ini, keberangkatan dari Banten pergi haji mayoritas perempuan. Ya. Artinya apakah, ya tadi balik lagi, apakah ini dunia terbalik? Enggak, ini kesetaraan gender. Perempuan pengen pada mau sama-sama pergi haji. Iya. Saya pikir sih menurut saya itu salah satu bentuk dari kesetaraan gender, betul. Perempuan sama-sama bekerja, dia juga bekerja. Namun bukan berarti kemudian dibalik. Dibalik laki-lakinya di rumah, perempuannya yang bekerja, nggak boleh begitu kan. Tapi mungkin juga Bu, kesetaraan gender itu justru yang membuat khawatir kaum laki-laki. Ya. Karena begini, ada fenomena juga bahwa dia misalnya seorang ibu atau seorang wanita mempunyai kedudukan tertinggi dibanding suaminya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi dari si bapak ini, seorang kaum laki-laki ini. Karena menganggap dia lebih tinggi dari saya sendiri sebagai suami. Dan ada pula anggapan yang menyatakan bahwa kesetaraan gender itu, wanita yang tinggi kedudukannya dibanding laki-laki itu akan enggan menikah atau enggak mau lagi berhubungan dengan kaum laki atau berkeluarga atau sering membangkang perintah-perintah suaminya. Laki-laki. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Kalau kita ngomong yang terakhir tadi, kalau kita ngelihat di luar negeri ya, Pak, fenomena kehidupan di Jepang dan di Korea itu saat ini sudah berjalan seperti itu. Jadi mereka perempuan itu enggan untuk menikah karena merasa dia sudah berkarir, mapan, kehidupannya sudah tercukupi dan tidak perlu laki-laki itu. Saat ini yang terjadi di negara sebelah ya, di Korea, di Jepang itu sekarang sangat marah sekali. Jadi pernikahan itu dianggap tidak nikah tidak apa-apa. Malah banyak ya yang meninggalkan pasangannya sendiri gitu tuh. Nah, itu makanya di apakah fenomena itu yang terjadi juga di Indonesia akhirnya membuat wanita sekarang laki-laki khawatir terhadap kesetaraan gender itu. Betul. Sudah dipastikan laki-laki akan khawatir. Sudah dipastikan itu. Contoh terjadi pada diri saya pada saat kita ngobrol ya. Pada saat saya mencalonkan diri menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Tangerang. Kala itu tahun 2021 yang mencalonkan diri itu semuanya ada 5. Dan saya salah satu perempuan yang mencalonkan diri. Bukan? Yang mencalonkan diri menjadi ketua itu 5. Iya. Namun perempuan hanya saya. Satu-satunya perempuan saya yang mencalonkan. Nah, kemudian entah apa pemikiran dari ketua umum kami Pak Zulkifli Hasan sehingga Pak Ketum ini memilih perempuan sebagai pemimpinnya. Kenapa tidak 4 laki-laki dari 4 laki-laki ini yang dipilih menjadi ketua partai? Kenapa memilih saya gitu ya? Mungkin dengan pertimbangan plus minusnya ya. Mungkin ada ini apa gitu. Nah, sehingga dari saya duduk sebagai ketua, 4 ini kan merasa
otomatis di bawah saya dong. Iya. Walaupun beliau sekarang ada yang jadi sekretaris, kemudian saya posisikan menjadi bendahara MPPD, sama beliau tetap menjadi anggota dewan juga. Namun apapun ceritanya, saya perempuan, saya merasa bangga, saya merasa menang dong, karena dari 5 aja, dari 5 yang daftar saya perempuan sendiri, kemudian saya jadi ketuanya. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi kekhawatiran bapak-bapak nih, jangan-jangan nanti Sri Panggung jadi lebih tinggi lagi nih jabatannya. Jangan-jangan nanti yang perempuan menjadi lebih karirnya lebih bagus, lebih menguasai dunia, seperti itu kan? Nah, itu yang dikhawatirkan bapak-bapak kan. Kalau bagi kaum Hawa sih saya menjadi bangga dong, perempuan mewakili kan, kita bisa menangkis tuh. Nah, itu yang menjadi sekarang juga menjadi kekhawatiran sebagian dari orang tua yang tadi Ibu bilang jadul atau yang masuk kata tabu itu, karena wanita bila sudah tinggi derajatnya atau pangkatnya gitu kan, itu akan cenderung akan menyalahi kodratnya sebagai ibu, sebagai ibu rumah tangga yang harus mengasuh anak, yang merawat suami, melayani suami. Nah, itu di situ. Apakah itu juga berarti tidak ibu tetap akan memperjuangkan secara kesetaraan gender itu, atau nantinya bagaimana supaya bisa berjalan harmonis nih antara kesetaraan gender dengan kodrat seorang wanita sebagai ibu gitu loh, Bu. Bagi saya tetap, Pak, kesetaraan gender harus kita perjuangkan, dan kita tetap harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Namun tetap karena kita perempuan, kita harus juga punya kontrol diri. Kontrol diri dalam artian, ya kita harus tahu, kita harus sadar diri bahwasanya kita sebagai perempuan punya kodrat, harus punya anak, mengasuh, punya suami, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Ini pentingnya kita juga harus berbagi waktu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, berarti Ibu punya konsep bagaimana, Bu, di keluarga misalnya, terutama di keluarga lah. Konsepnya bagaimana, Bu, supaya bisa sejalan dengan membagi waktu. Kalau saya sih lebih kepada membagi waktu. Membagi waktu antara untuk keluarga dan karir. Karena saya di samping anggota dewan juga kan ada kerjaan lain ya. Ada kerjaan lain. Sehingga ya kita harus membagi waktu. Kapan buat keluarga, kapan buat bekerja. Kalau kita kerja di politik dalam artian saya saat ini duduk di dewan itu, kita bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk keluarga, family time-nya itu ya di Sabtu dan Minggu. Seperti itu. Saya pikir sih cukup lah. Yang penting kan perhatian kita perempuan sebagai seorang mami lah ya, kepada anak itu tetap ada. Jadi bukan kuantitas yang dibutuhkan, namun kualitas yang diperlukan. Oke, Ibu sebagai anggota dewan ya, Bu, apalagi mewakili kaum perempuan. Sejauh ini sudah sejauh mana Ibu memperjuangkan tadi kesetaraan gender itu, Bu, hak-hak perempuannya. Bagaimana cara Ibu untuk menjaga itu, mengawal apa yang menjadi hak-hak perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di Kabupaten Tangerang ya, Bu. Karena Kabupaten Tangerang itu lebih banyak dominasinya kaum ibu justru, Bu. Nah, ini bagaimana Ibu sebagai anggota dewan mendorong agar kaum ibu ini justru makin meningkat perannya di dalam berbagai sektor pembangunan. Bu. Contoh ya, pengaplikasian aja ya, Pak. Misal di dalam perusahaan kita punya pekerja katakanlah 100. Nah, kita tetap harus kasih kesempatan perempuan ini untuk bekerja. Namun tidak melebihi daripada laki-laki. Jadi bisa dibagi, kalau yang laki-lakinya 60 atau 70%, perempuannya bisa di 30-40%. Harapan saya sih begitu kalau di perusahaan. Kemudian kalau di masyarakat dalam kinerja, contoh mungkin semuanya juga tahu di ASN aja. ASN dalam perekrutan juga itu dibagikan, Pak. Dari kapasitas sekian itu
berapa persennya akan diberikan untuk perempuan, akan tetapi tidak melebihi dari yang laki-laki. Artinya sebenarnya ini sudah ada kesetaraan gender. Namun kadang tidak memenuhi. Dalam artian dibutuhkan misalnya 1000 orang polisi, misalnya ya perekrutan. Yang untuk poluannya katakanlah 300, kemudian untuk polkinya 700. Namun seiring berjalannya waktu nih si perempuan jarang ada yang daftar atau apa, sehingga tetap kembali kepada laki-laki. Namun usaha kita untuk kesetaraan gender tetap ada. Gitu ya, Bu. Menurut saya. Nah itu kan dibagi dari prosentasenya itu ya. Itu kan setiap ada perekrutan apakah itu CPNS atau di perusahaan-perusahaan. Nah, tapi lihat fenomena sekarang itu lebih banyak perusahaan-perusahaan ya contohnya lebih banyak merekrut kaum perempuan ketimbang kaum laki-laki. Nah ini juga yang menjadi masalah bagi kita bagi laki-laki ya, terutama sehingga pekerjaan adanya di perempuan semua gitu ya. Pokoknya pekerjaannya perempuan semua. Yang bekerja perempuan. Nah itu. Nah dan sebagai anggota dewan juga nih Bu, apakah kita di sini punya yang dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Menurut Ibu keberadaan dinas ini apakah sudah tepat sasaran atau bagaimana? Kita melihat masih ada banyak kasus yang menyangkut perempuan dan anak misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk menyikapi ini bagaimana Ibu sebagai anggota dewan menyikapi kasus-kasus ini dan apa misalnya yang disinergikan dengan dinas terkait? Sejauh ini dinas terkait itu dinas perempuan ya, pemberdayaan perempuan dan anak ini bekerja itu menurut penilaian saya ya baru secara substansinya ya. Jadi untuk detail ke dalam masuknya itu mereka belum masuk menurut saya Pak, karena hanya program perempuan bagaimana, memberdayakan perempuan bagaimana, termasuk mungkin pemberdayaan perempuan masuk dalam UMKM dan sebagainya, bagaimana dia bisa bekerja sendiri gitu, menjadi mandiri gitu kan. Akan tetapi kalau untuk kasus-kasus perempuan dan anak termasuk dengan adanya KDRT, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian penindasan anak di bawah umur dan sebagainya, ini dari dinas ini belum begitu konsen karena memang di masyarakat sendiri beberapa kasus yang seperti itu mereka enggan untuk mempublis karena menganggap malu lah begitu kan, mayoritas kebanyakan seperti itu Pak. Jadi menurut saya sih belum berarti berjalan. belum efektif ya belum apa yang efektif. Termasuk program-program di Pemda juga yang di dinas terkait itu belum menyentuh akar masalahnya sebetulnya. Nah menurut Ibu bagaimana program apa nih yang perlu dijalankan agar pemberdayaan perempuan ini lebih mengena sasarannya? Kira-kira apa yang punya konsep apa nih Bu? Menurut saya bukan hanya maksudnya selama ini kan mereka hanya pemberdayaan aja ya. Kalau menurut saya sih saya lebih suka untuk ke pendidikannya, ke pengetahuannya. Jadi ilmu yang didapat oleh perempuan-perempuan ini, gitu. Jadi pendidikannya aja dulu. Perlu diberikan beasiswa misalnya Bu untuk mungkin kalau yang perempuan-perempuan dalam hal ini kan mereka sudah dewasa dan mungkin sudah pada bekerja bahkan sudah banyak berumah tangga ya Pak. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan informal di mana bagaimana pentingnya kita ini kesetaraan gender, pentingnya menghargai suami supaya tidak terjadi KDRT walaupun banyak KDRT itu ya mayoritas 90% mungkin korbannya perempuan dan memang masalahnya berawal dari laki-laki gitu kan Pak. Ini yang ada semuanya laki-laki, saya perempuan sendiri soalnya. Tidak ada beda-bedanya Bu. Harapan saya sih lebih kepada pendidikan informalnya, bagaimana perempuan-perempuan di Tangerang ini
menjadi lebih pintar, lebih tahu dan bisa lebih mandiri. Berarti kalau selama ini masih bisa dikatakan masih lemah ya Bu, pemberdayaan perempuannya. Nah, sebetulnya apa sih nih yang menjadi masalah bagi yang menjadi kendala dari dinas terkait untuk mengadakan sebuah program yang benar-benar memang masuk ke akarnya itu, akarnya kebutuhan perempuan itu sendiri. Apalagi disangkutkan dengan kesetaraan gender tadi Bu, apakah dia memberikan keterampilan atau bagaimana. Kan selama ini dinas terkait hanya taunya dia begitu ada kasus baru dia kencang. Kalau nggak ada, ini kalau aja. udah viral di medsos Nah itu sama itu dengan seperti anggota dewan sekarang ini kan banyak perempuan ya yang akan memperjuangkan itu. Nah selama ini Ibu di keanggotaan dewan sebagai keanggotaan dewan keterwakilan perempuan, apa yang sudah Ibu perjuangkan untuk kesetaraan gender ini tetap berjalan di Kabupaten Tangerang? Kalau saya sendiri sih pernah punya perda nggak Bu? Ada perda? Perda kesetaraan gender ada. Inisiatif atau dari waktu eksekutif? Itu dari eksekutif. Oh dari eksekutif. Nah ini kalau nggak salah ingat ya dari eksekutif. Kemudian kalau tadi yang Bapak kemukakan, kenapa itu masih terhambat ya? Itu salah satunya ya karena anggaran. Keterbatasan anggaran lagi-lagi anggaran. Karena semua juga tahu Kabupaten Tangerang anggarannya kan mayoritas semuanya lari ke infrastruktur dan pembangunan. Iya, pembangunan. Sehingga untuk yang anggaran seperti ini ya, pendidikan dan sebagainya itu menurut saya sih berkurang. Di dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu menurut aku sangat, walaupun saya tidak duduk di badan anggaran, namun menurut saya minim ya untuk itu. Sehingga juga pendidikan bagaimana? Nah ini yang mesti kita harus disinergikan dengan apa yang dilakukan Dewan untuk mendorong supaya anggaran pemberdayaan saya minta nanti di badan anggaran harus ditambahkan anggaran untuk dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Salah satunya itu. Pernah usul ide menyarankan sebuah program buat ke dinas terkait Bu? Kemarin belum, tapi ke depan saya akan suarakan ini. Ya, Bu. Terus terkait ini Bu ya, kalau kesetaraan gender ini kan juga sekarang ini lagi musim pilkada ya Bu. Ya, betul. Nah, Ibu melihat ketertarikan kaum perempuan untuk mengikuti kontestasi pilkada ini sejauh mana nih Bu melihat ininya Bu? Saat ini perempuan ya Pak ya, perempuan muncul kan harusnya saya ya. Itu Ibu. Seharusnya kita keterwakilan perempuan ya kan? Keterwakilan perempuan. Ibu udah jadi ketua partai, perempuan pertama, iya kan? Ya siapa tahu nanti jadi bupati pertama perempuan di Kabupaten Tangerang ya kan? Boleh itu. Gimana Bu menurut Bu? Saat ini kalau kita lihat di publik itu perempuan yang namanya muncul kan baru dua itu ada Ibu Intan dan mungkin Sri Panggung kali ya. Masukin aja udah nggak apa-apa. Bu Intan dan Sri Panggung gitu kan. Di Kabupaten Tangerang ya Bu. Saya pribadi saya pribadi keinginan untuk menjadi eksekutif, menjadi bupati atau wakil, saya jawab ada. Jadi bahasanya saya punya nafsu politik untuk kesana itu ada. Ibu mau jadi wakil? Ya mau aja karena saya itu jiwanya jiwa petarung, jiwa yang pengen sesuatu yang harus saya dapat gitu. Namun saya kan juga harus ngukur diri Pak. Ngukur diri dalam artian saya perempuan, bukan perempuan ya yang saya ini kan untuk menuju ke sana kembali lagi kita juga butuh yang namanya adalah biaya. Ya kembali lagi tadi. Iya kan? Kembali lagi. Nah, keisitas tadi. Nah, saya juga ngukur diri kalau uang saya baru 70% daripada saya kalah kan mendingan uang 70% ini saya simpen dulu. Kecuali mungkin nanti kalau saya jadi wakil. Kalau wakil kan saya nggak usah ngomong kesana kemari nanti yang calon bupatinya saya minta Sri Panggung jadi wakil, duduklah saya jadi wakil begitu kan Pak. Berarti Ibu belum pede dong? Belum percaya diri kalau belum percaya diri karena kondisi ekonomi.
Lah, kan begini Bu, di Kan kabupaten kembali lagi tadi kan ya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, untuk nyalon bupati Atau misal wakil kader, perlu uang 50 sampai Heeh. 100 M Iya, katakanlah. iya. Lah kalau uang saya masih 30 M, kan Heeh. saya nggak, waduh, ini aja masih kurang gitu. Karena saya juga ngukur diri gitu. Iya, Mendingan iya. periode terakhir, periode belakangnya deh gitu. Oh, periode berikutnya. Iya. Periode berikutnya ntar aja. Saya berharap sih Heeh. calon bupati ada yang ngedenger podcast ini ya, sehingga berpikir ya udahlah daripada mentok-mentok nggak ada calonnya serpanggung aja gitu kan. Di PAN sendiri kan sudah ada penjaringan, enggak? Kami Partai PAN Heeh. tidak membuka penjaringan Heeh. karena kami sudah berkomunikasi intensif. Kemudian jujur kami sudah keluar surat rekom dari pusat untuk calon bupati. Calon bupatinya, Iya. kalau wakilnya enggak? Belum ada. Kalau calon wakilnya, calon bupatinya itu rekomendasinya dari internal apa eksternal PAN? Eksternal. Dari eksternal PAN. Sayang sekali ya. Padahal. Tapi kan kalau dari eksternal bisa aja kan calon bupati Pak. Kalau wakilnya kan bisa nanti disandingkan dari kader kita. Gitu kan. Mudah-mudahan bisa ya. Harus ya. Ibu seharusnya harus terus maju Bu. Nantilah kami nanti akan menyelenggarakan rakerda besok pagi 23 Mei di Yasmin. Tapi ini memang kami internal. Tapi tujuannya untuk pilkada. Ada koalisi dengan partai lain Bu? Enggak, karena ini rakerda. Rakerda. Silaturahmi. Gitu ya. Ibu seharusnya harus terus maju tuh Bu, apalagi jumlah suara pemilih paling banyak di Kabupaten Tangerang adalah kaum perempuan. Nah, itu sebetulnya. Ya itu saya mau maju Pak. Tapi terkendala yang tadi awal kita omongkan kan. Kurang sedikit lah. Putra mungkin ada yang mau tambahin, dia lebih ngerti soal politik, apalagi lebih kenal sama ibu. Oke, terima kasih sahabat aspirasi. Mungkin Ibu untuk sebelum closing statement ada yang perlu disampaikan, misalnya untuk konsep agar bagi kaum wanita di Kabupaten Tangerang agar lebih semangat dalam mengisi sektor-sektor kehidupan ini. Silakan Bu. Saya tujukan kepada perempuan karena memang ini adalah kesetaraan gender. Teruntuk perempuan di Kabupaten Tangerang khususnya, pertama saya ada pesan ada 3. 1, jadilah mandiri. Kalian perempuan harus bisa berdiri sendiri atau berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, kita perempuan harus pintar, harus punya pendidikan yang tinggi. Sehingga kita tidak diinjak-injak sama laki-laki. Walaupun di sini laki-laki semua nih yang hadir. Kemudian yang ketiga, jangan takut berpolitik. Politik itu enjoy, politik itu enak, politik itu menyenangkan. Mungkin itu 3. Oke. Kalau begitu sahabat aspirasi, demikian kita telah mendengar paparan dari Ibu Sri Panggung Lestari dalam tema kesetaraan gender. Semoga apa yang dipaparkan dan apa yang diberikan Ibu Sri menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kaum wanita di Kabupaten Tangerang. Jangan lupa kita jaring aspirasi, kita dorong realisasinya, lalu kita bersama awasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.